warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afriandi, apa Waalaikum kabar Pak? Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Bapak sendiri gimana kabar ya? Aduh Pak, agak kurang baik Pak hari ini Pak. Kalau Bapak gimana kabarnya hari ini? Loh, ada apa Pak kok sampai bilang kabarnya kurang baik? Karena saya perhatikan pun Bapak akhir-akhir ini sepertinya agak-agak murung gitu Pak. Eh, Iya Pak, eh, saya ini ada akhir-akhir ini memang nampak murung Pak. Ini karena ada sesuatu Pak yang ingin saya apa yang terjadi di dalam kelas saya Pak, seperti itu. Kira-kira saya ingin mendiskusikan dengan Pak Afriandi, kira-kira apakah ada Bapak punya waktu luang untuk eh, ngobrol, berbincang-bincang sama saya pada hari ini, Pak? Alhamdulillah Pak, kebetulan hari ini saya ada jam kosong Pak. Itu lebih kurang sekitar waktunya 1,5 jam Pak, untuk kita tukar-tukar pendapat Pak. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Kalau Pak Afriandi punya waktu tentunya, kebetulan saya juga masuk kelasnya eh, jam habis istirahat Pak. Jadi, tapi ini membutuhkan waktu yang lumayan lama sih Pak, kurang lebih ya 1,5 jam gitu Pak. Apakah Bapak bisa kira-kira? Eh, Insya Allah Pak bisa, tidak masalah Pak. Silakan bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja Pak, supaya nyaman gitu Pak. Jadi bebas kita melakukan curhat-curhat Ya, kita, sekalian bisa minum-minum kopi. Seperti itu Pak. Bagaimana? siap siap Pak Frandi. Sebenarnya kalau di kantin itu agak lebih apa namanya lugas gitu ya, maksudnya lebih terbuka dan lebih santai ya sambil ngopi gitu. Jadi yang bagus itu Pak, seperti itu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu nih Pak Depianta kira-kira? Saya bingung nih Pak. Eh, Kira-kira mau mulai dari mana ya? Seperti itu Pak. Gini Pak, coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan saat ini. Jadi yang Bapak rasakan saat ini yang sangat di dalam hati Bapak itu kira-kira apa? Itu aja Pak, Bapak ceritakan dulu. Saya bingung Pak. Ini kan udah mau masuk ujian akhir semester Pak. Tapi ada salah seorang siswi saya di kelas 11 3 itu Pak, bernama si Intan. Ananda kita itu jarang masuk Pak, masuk sekolah. Jadi itulah makanya yang membuat saya tadi murung Pak. Saya terpikir sama si Intan ini bagaimana solusi atau jalan keluarnya. Makanya saya hari ini mencoba mengajak Bapak berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya seperti itu Pak. Oh begitu, pantesan lah Pak DP agak-agak murung ya seperti saya lihat. Kalau supaya Pak DP agak murung begini Pak DP ya, coba Pak DP ceritakan lebih lanjut kepada saya, jadi nanti saya bisa mendengar apa keluhan-keluhan Pak DP. Apakah bisa Pak seperti itu? Iya Pak, saya khawatir kan Pak, si Intan ini karena sudah sering ketinggalan pelajaran, sering tidak masuk kelas, saya khawatir nanti pengaruh terhadap nilai dan pada saat mengikuti ujian nanti atau pengambilan rapor nanti berpengaruh terhadap nilai raportnya, Pak. Itu yang sangat saya khawatirkan, Pak. Seperti itu. Jadi, menurut Bapak Depianta, pembicaraan kita pada hari ini itu tujuannya untuk apa ya, Pak? Saya ingin curhat sama Bapak nih, Pak Friandi. Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang selama ini saya alami di kelas yang saya ampu selama ini, Pak. Selain itu juga saya eh, bukan hanya sebagai guru mapel di kelas tersebut, tapi juga saya sebagai wali kelas Pak terhadap murid saya tersebut seperti itu Pak. Baik Pak Depianta. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dapat menemukan
solusi terbaik dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi saat ini, Pak. Seperti itu, Pak. Terus terang Pak kan, selama ini saya pikiran terus gitu Pak, sama satu siswi kita ini yang jarang masuk sekolah. Saya pikiran Pak seperti itu. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan saat ini yang membuat siswa tersebut eh, masuk sekolahnya sebenarnya dia bisa dalam posisi keadaan seperti itu, Pak? Apa kira-kira yang membuat siswa tersebut seperti itu? Jadi begini Pak, siswi kita ini kan kalau di rumah itu beliau ini disuruh jaga adiknya Pak, karena mereka tuh berdua dan ada adiknya yang kecil, ya usia 2 tahun 3 tahun gitu Pak. Jadi harus menjaga adiknya Pak, masih balita. Jadi dia sehingga jarang sekali sekolah Pak, karena ya di rumah juga karena ibundanya mungkin saya dengar kemarin bekerja, jadi ya orang tuanya ayahnya juga merantau, jadi terpaksa lah si Intan ini menjaga adiknya, kemudian sehingga dia sampai telat pergi ke sekolah, bahkan sampai alfa gitu Pak, seperti itu. Oh, seperti itu. Berarti posisinya siswa Bapak ini dia seperti itu karena dalam keadaan, Pak, ya, keadaan yang Iya. bagaimana begitu, Pak? Lalu Hmm. menurut Pak Depianta, bagaimana pendapat Bapak dari anak tersebut? Saya sudah melakukan home visit Pak, ke rumahnya, sudah ada 3 kali saya home visit. Saya lihat memang kondisi keluarganya itu sangat sangat ya di mana adiknya itu memang sangat membutuhkan gitu Pak, perhatian karena ibundanya kerja, jadi ya mau tak mau Intan lah yang menggantikan sesaat ketika di pagi sampai siang hari. Setelah jam 2 baru ibunda si Intan pulang gitu Pak. Itulah baru eh, si Intan punya waktu. Nah, kalau setiap hari seperti ini kan saya rasa bisa terganggu Pak ya, sekolahnya Intan gitu. Iya, benar sekali, Pak. Kalau seperti itu, bagaimana nih cara Bapak mengatasi masalah tersebut agar dapat realisasi, Pak, dengan baik dan benar? Saya akan menemui orang tuanya lagi Pak. Saya tidak bosan-bosan karena kita tugas sebagai seorang pendidik memang harus menjadi teladan dan harus bisa merubah ya Pak, ke arah yang lebih baik. Jadi saya mencoba membicarakannya hal ini lagi, kalau bisa siswa saya itu si Intan itu bisa masuk setiap hari Pak, ke sekolah meskipun dia harus membawa adiknya ke sekolah itu Pak. Tidak jadi masalah buat saya seperti itu. Oh, begini, Pak. Apakah bisa belajar dengan membawa adik tanpa mengganggu teman-teman yang lainnya di dalam kelas, Pak? Seperti itu bagaimana, Pak? Eh bisa Pak. Nah, justru dengan teman-temannya bisa dengan dibawa ke sekolah, mungkin teman-temannya itu bisa membantu Pak, menjaga adiknya di sekolah seperti itu Pak. Baik, Pak Depenta, bagus sekali ya. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua ini dengan orang tuanya, Pak? Iya Pak, saya akan segera menemui orang tua Intan untuk membicarakan lagi dan berusaha memberikan materi eh, tambahan atau materi yang tertinggal kepada Intan secara daring Pak, dari via HP. Nanti saya kirim file-filenya atau saya telepon si Intan biar si Intan materi-materi yang tertinggal itu dapat dikejar atau diselesaikan di rumah seperti itu Pak, dan bisa sehingga dia tidak lagi ketinggalan beberapa mata pelajaran yang selama ini tertinggal seperti itu Pak. Kalau begitu, siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak ini? Saya rasa tidak terlepas untuk melibatkan semua peserta didik yang ada di kelas 11-3 dan bekerjasama juga dengan
orang tuanya tentunya Pak, kemudian guru-guru yang masuk di kelas tersebut, seperti itu Pak. Bagus sekali Pak Depianta. Memang harus seperti itu Pak. Sepertinya Pak Depianta nih sudah menemukan solusi supaya Intan tidak ketinggalan lagi Pak ya dalam proses pembelajarannya Pak ya. Iya Pak, iya. Terima kasih Pak, sudah mendengarkan suara saya, tanya saya. Sekarang saya mengetahui Pak, apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan, masalah tersebut dari yang apa yang telah Bapak sampaikan tadi dengan jelas, runtun, eee, sehingga nanti saya, berhasil Pak intinya untuk, apa namanya, eee, mengajak atau merubah Intan ini dari yang dulunya malas sekolah, bukan malas sih, jarang gitu karena melakukan daripada pola asuh orang tua, ada lagi. Mudah-mudahan dengan seperti ini bisa menjadi, apa namanya, solusi yang terbaik untuk Intan dan Intan kalau memang Intan ini, ya itu. Memang Pak Depianta ini baik sekali ya. Saya harap Bapak terus semangat untuk melakukan perubahan menjadi lebih baik kepada siswanya Pak ya. Iya Pak, saya terus semangat Pak, semangat tanpa henti. Nah, alhamdulillah, sekarang saya sudah agak lega Pak rasanya hari ini. Terima kasih banyak Pak Alfreandi atas waktunya, atas kesempatannya, dan sampai jumpa lagi di, lain waktu. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.